apapun pekerjaannya. Jadi BHD ini kelihatannya sangat sepele tapi sangat menentukan hidup seseorang. Keadaan emergensi lainnya, insya Allah semua bisa tertangani dengan baik. Mungkin demikian Bu, selanjutnya mungkin sambil jalan. Terima kasih, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyaji di sini, maksudnya Dr. Fitri juga pengen kita juga udah menebak-nebak apa akan materi selanjutnya yang akan diberi gitu. Jadi beberapa inti poin yang dari video tadi, yang pertama bahwa setingkat orang awam pun karena ya yang sudah bisa harus melakukan untuk basic life support ini atau bantuan hidup dasar ini gitu. Cuman yang video tadi dia untuk cek respon ada, cek kesadaran ada, walaupun akhirnya tadi ada yang pakai kaki gitu ya. Itu intinya untuk cek kesadaran gitu. Cuman mungkin karena videonya memang dibuatnya komedi ya seperti itu gitu. Kemudian ada dia tadi mengecek nadi, kemudian ada lagi dia mengecek melakukan kompresi ya, melakukan CPR, walaupun yang dilakukan itu nggak benar ya secara kecepatan atau apa, tapi intinya langkah-langkah atau step-step yang harusnya dilakukan pada basic life support itu atau bantuan hidup dasar ini, ada beberapa poin itu sudah dilakukan di situ gitu. Termasuk pada akhirnya walaupun dia dilakukan dengan listrik tadi gitu kan, itu sudah dilakukan, tapi langkah-langkahnya tidak secara beraturan gitu, tapi poin-poin yang dari BHD itu ada dilakukan pada video tadi. Boleh nggak boleh mas apa, tapi tadi disumpali obat banyak. Itu kan mungkin itu saja tambahnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Henti nafas, tujuannya apa? Tujuannya adalah mengembalikan sirkulasi sistemik pada orang dengan henti jantung dengan melakukan kompresi dada serta memberikan ventilasi yang efektif. Minta untuk tidak dilakukan resusitasi kalau dia terjadi henti jantung atau henti nafas. Kemudian yang kedua, pada orang-orang yang mengalami penyakit pada stadium akhir setelah mendapatkan pengobatan yang optimal. Dan yang ketiga terjadi pada neonatus atau bayi yang lahir dengan kelainan di mana angka mortalitas atau kematiannya yang tinggi. Untuk di luar fasilitas kesehatan, evaluasi dulu ya, evaluasi dilakukan tiap 2 menit. Jika tidak ada nafas, tidak ada nadi, maka dilanjutkan kompresi dan ventilasi dengan perbandingan 30:2. Kalau dia tidak ada nafas, tapi nadinya ada, maka yang kita berikan adalah ventilasi saja, dia 6 detik atau 10 kali per menit. Ya, kalau nafasnya ada, nadinya ada, maka kita letakkan atau kita atur posisi dari korban dengan posisi recovery atau bantuan secara optimal dan mengalami kelelahan tetapi belum ada respon dari korbannya. Kemudian petugas terlatih sudah tiba di tempat kejadian, maka penolong alam berhenti dan dilanjutkan dengan petugas terlatih. Kemudian sudah ada tanda-tanda kematian pasien seperti tadi, dan pasien tidak menunjukkan respon sama sekali setelah dilakukan RCP lanjutan minimal 20 menit. Adalah penutup atau kain penutup untuk hidung dan mulut, dan kita tutupi juga hidung dan mulut dari korbannya ya. Kalau misalnya kita dari IGD atau di rumah sakit, maka kita harus menggunakan APD yang lengkap ya. Minimal kita gunakan sarung tangan ya, kemudian masker, kalau ada facial ya, kalau misalnya menggunakan hazmat, kita gunakan hazmat ya. Lebih aman ya. Kemudian setelah danger kita cek respon. Cek respon tadi ya, yang pertama adalah panggil. Pak. Ya benar ya. Pak, bangun Pak gitu ya. Ini ya. Pak, bangun Pak, bangun gitu ya. Dengan tepuk-tepuk bahunya atau dengan sternum. Sternum ini ya tempat rangsangan nyeri ya paling kuat. Pak, bangun Pak gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak ada respon, kita gunakan handphone kita. Kalau misalnya kita DWN, kita telepon sistem gawat darurat ya, atau ambulans terdekat. Atau kalau misalnya kita di fasilitas kesehatan, kita minta bantu teman kita untuk membawakan defibrilator atau defibrilasinya ya. Langsung kayak misalnya, Bu, tolong Bu ambilkan defibrilasi gitu ya. Itu adalah mengaktifkan sistem gawat darurat. Selanjutnya adalah kita cek nadi.
sirkulasi selama 10 detik. Letaknya adalah di arteri karotis. Arteri karotis itu ya ini trakea di bagian tengah ya. Kita 2 sampai 3 cm dari trakea tersebut, atau dia perbatasan antara trakea dengan otot. Ya, di situ. Kita cek kurang dari 10 detik harus tenaga medis. Kalau penelan awam boleh tidak melakukan cek nadi. Ya, misalnya kita curiga sudah berhubungan dengan nafas. Setelah 10 detik kita menentukan ya tidak ada nadi. Selanjutnya kita langsung lakukan kompresi. Ya, kompresinya di mana? Nah, ini ada sternum di tengah, setengahnya, kemudian setengah bagian bawah. Di situ kita letakkan tumit kita. Ya, mana bagian kita yang kuat itu letakkan di bawah, bertumpu di bawah. Ya, misalnya kita tangannya kidal boleh tangan kiri. Ya, kalau yang kuat itu di bagian bawah. Ya, posisi kita kayak mana? Posisi kita harus lurus. Ya, lurus berada di samping pasien. Ini, ya posisinya. Kemudian kita lakukan kompresi sebanyak 30 kali kompresi. Kedalamannya berapa kalau dewasa? 5 cm. 5 cm. Paling ini adalah 6 cm. 2 sampai 2 inci gitu ya. Kedalamannya kayak gitu. Kecepatannya berapa tadi? 100 sampai 120 ya. Nah, 100 sampai 120. Ya kalau dulu ya diajarin di situ ya. Paling mudah ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 masih tidak coba. Enggak ya. Memberikan ventilasi. Kalau misalnya kita bukan penolong awam tadi ya. Yang pertama ini ada kita lakukan buka jalan nafas dulu dengan cara head tilt chin lift. Ya, angkat dagunya, angkat kepalanya. Kalau curiga trauma servikal maka lakukan jaw thrust. Jaw thrust itu hanya menarik saja gini. Ya, kita melakukan head tilt chin lift ya. Ini misalnya pada kondisi bukan pandemi ya, kita pastikan ada nggak sumbatan jalan nafasnya ya. Tadi ya kalau misalnya ada ya kita lakukan cross finger, kemudian kita shift. Kalau misalnya ada sumbatannya ya. Kalau posisinya COVID-19 kayak gini ya, maka kita lakukan chin lift dan langsung berikan ventilasi sebanyak 2 kali ya. Dengan cara menutup, kita pakai masker juga, korbannya juga pakai masker ya. Berikan dengan kecepatan tiap 6 detik atau kecepatan 10 kali per menit ya. Kita ulang 1, 2, setelah 2 kali kita lanjutkan kompresi lagi sebanyak 30 kali. Sampai berapa siklus? Ada yang tahu? 5 kali siklus. Jadi 30 banding 2 itu sebanyak 5 kali. Kalau sudah 5 kali itu, kalau kita ada kawan, gantian sama kawan kita. Ya, atau kita kalau merasa capek, kita gantian. Misalnya belum sampai 5 siklus, kita sudah kecapean, minta tukeran sama kawan. Ya, seperti itu. Langkah selanjutnya ya. Langkah selanjutnya tidak ada nadi, tidak ada nafas. Kita langsung melakukan RDP dengan kecepatan 30 kali dua. Dengan cara Kalau untuk orang kaki ada yang pingsannya kaki lagi nak. kompresi dengan diletakkan di sternum ya, di atas sternum ya. Di tengah sternum. Jangan kuat di tangan kiri atau tangan kanan yang kuat dengan posisi 90 derajat. Posisi ya. Aku ini satu pedal kiri bawah. lakukan kompresi 30 kali 2. Atau di kendaraan dimanapun, pertama kali kita lakukan adalah yaitu
danger korban. Danger korban sama danger area. Apa itu danger korban? Korban sesegera mungkin jangan sampai ada mengganggu di area korban. Itu danger korban. Sama area juga jangan sampai ada di sekeliling korban. Kalau kita ada mau niat bantu, jangan sampai ada benda-benda atau peralatan yang bisa mengganggu pas kita lagi membantu korban. Itu yang pertama, danger. Yang kedua, kita merespon korban. Apa yang kita respon? Yang itu segera pakai alert. Itu dengan suara. Pak. Bila pakai suara yang tidak ada respon, kita pakai nyeri ya. Kalau nggak salah pakai dada itu di pakai dada. Kalau misalnya tidak ada respon juga, berarti korban harus kita cek nadi dan napasnya. Oke. DR ABC, danger response. Sudah itu alert ya. Airway. Kita cek airway itu di tengah-tengah nadi trakea. Ini sama kita dorongkan ke atas sambil buka jalur nafas. Kita tekan dari angkat dagu ya. Kita cek nadi di jari, cek nadi, sama kita dengarkan hembusan nafas, sama kita melihat adanya pergerakan di perut korban. Bila dinyatakan korban henti nadi nafas, kita laporkan segera ke sekeliling teman atau warga yang ada di tempat tersebut, segera minta bantuan ke puskesmas atau dokter terdekat atau ke pemerintahan yang ada di situ, agar segera minta korban, agar segera korban dievakuasi ke ambulan atau kemanapun. Nah, setelah korban diminta pertolongan ke teman, minta bantuan ke puskesmas, korban segera mungkin akan kita bantu. Setelah dinyatakan korban henti nadi, henti napas, segera kita melakukan RGP, resusitasi jantung dan paru. Cara melakukannya adalah yang pertama, korban pasti pakai baju, ya, pakai baju. Itu nggak apa-apa kita expose, segera buka bajunya. Cara melakukan resusitasi adalah tarik antara garis tulang sama, mohon maaf, puting susu di pertengahan. Itu boleh tangan kiri atau tangan kanan dengan cara di punggung tangan ya, di punggung tangan ya. Cara melakukannya, oke, kita melakukan, tapi kita melihat muka kita melihat ke wajah korban. Apabila korban dengan satu siklus korban sudah ada nafas, sudah ada nadi, RGP dihentikan. Oke ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Saya belum meniup, kita lihat perut deh. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. 1, 2, 3, 4. Setelah siklus korban Kita 3 kali Pak ya. capek bu. Ya, setelah 3 siklus dilakukan, korban dinyatakan ada nadia dan napas. Apa? Mati berarti. Kalau dinyatakan korban sudah nadia dan napas sudah ada, segera lakukan recovery association ya dengan cara
Kita pastikan korban tidak ada luka lain selain dari tidak ada napas tadi ya.